Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Yehezkiel pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-4. Tuhan berbicara kepadaku, "Hai manusia fana, aku, Tuhan yang Maha Tinggi, hendak mengatakan ini kepada tanah Israel. Inilah akhir riwayat seluruh negeri ini. Tuhan berkata, hai Israel, sekarang sudah tiba kesudahanmu. Engkau akan merasakan murkaku, engkau kuadili sesuai dengan perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan kasihan atau memberi ampun kepadamu. Aku akan menghukum engkau sesuai dengan segala kekejian yang telah kau perbuat. Maka taulah engkau bahwa akulah Tuhan." Saudara, aku tidak akan merasa sayang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, aku tidak akan kasihan atau memberi ampun. Inilah yang dikatakan Allah di dalam ayat yang ke-7. Aku tidak akan kasihan atau memberi ampun kepadamu. Nah, mu ini siapa? Ketika Allah berkata, aku tidak akan kasihan atau memberi ampun kepadamu, mu ini siapa? Mu ini kalau ditujukan kepada yang bukan umat, kepada bukan milik, mungkin masih wajar, saudara. Atau mu ini ditujukan kepada mereka yang di luar umat Allah. Tapi Bapak Ibu, ironisnya, ketika Tuhan berkata, aku tidak akan kasihan dan memberikan ampun kepadamu, mu ini ternyata justru ditujukan kepada umat loh. Kepada milik Allah sendiri loh. Nah, kenapa Allah bisa berkata demikian, saudara? Bukankah di dalam Keluaran 19 ayat 5, Allah pula yang berkata, seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Allah sendiri berkata bahwa umatnya adalah milik kesayangannya. Namun mengapa di dalam bagian ini Allah berkata, aku tidak akan kasihan, aku tidak akan sayang, aku tidak akan memberikan ampun kepadamu. Dan saudara, sebelum Allah berkata bahwa umat itu menjadi umat kesayangannya, di dalam Keluaran ternyata didahului dengan firman, sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Ternyata ini Bapak Ibu, memang Allah itu berkata sayang. Memang kita itu dijadikan milik kesayangannya. Tetapi taat dan kesetiaan umat itu menjadi bukti bahwa mereka umat yang mau disayangi Allah. Sebaliknya saudara, lenyapnya penglihatan nabi, pengajaran, dan nasihat bagi umat pada masa Yehezkiel ini menjadi tragedi bagi umat pada masa itu karena mereka tidak bersedia taat dan setia. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kemudian Allah bisa berkata, aku tidak sayang lagi, aku tidak akan kasihan lagi, aku tidak akan memberikan ampun kepadamu? Karena ternyata umat sudah tidak bersedia taat dan setia. Ada satu kengerian yang dahsyat yang kemudian dijelaskan dalam perkataan, kesudahanmu sudah tiba. Diikuti dengan malapetaka datang dan waktunya datang. Waktu demi waktu, umatnya selalu mendapat kesempatan kedua. Penghukuman dibatalkan ataupun ditangguhkan. Namun Bapak Ibu Saudara, di tangan Allah yang konsisten akan tiba saatnya, jikalau umat tidak bersedia bertobat, jikalau umat tidak bersedia taat dan setia, maka palu hukuman itu akan diketukkan dan itu sudah tidak bisa dibatalkan. Saudara, Yehezkiel kemudian berseru, inilah saatnya bagi Yerusalem. Yerusalem, umat yang disayangi Allah, kehilangan pengharapan, ngeri dan malu. Uang berapapun jumlahnya tidak akan dapat menyelamatkan. Mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan kedamaian, namun sudah terlambat. Penderitaan mereka akan bertambah parah, sebab pada masa itu
tiga sumber kekuatan rohani bagi umat, yaitu firman Allah melalui nabi, pengajaran melalui Taurat Allah, dan nasihat para imam itu akan lenyap. Hilangnya ketiga sumber rohani ini merupakan pukulan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan malapetaka yang didatangkan Allah bagi mereka. Saudara, apa yang akan terjadi dengan umat jikalau umat kehilangan kekuatan rohaninya? Maka tidak ada penghiburan, tidak ada bimbingan, tidak ada arahan, dan itu akan membuat umat semakin terpuruk ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Semuanya serba gelap, tanpa arah, dan tidak ada pengharapan. Betapa mengerikannya jika saat ini tiba, karena umat tidak bersedia taat dan setia. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Saya dan saudara adalah umat yang disayangi Allah. Bahkan di dalam Yesus Kristus, kita menerima anugerah keselamatan itu karena iman. Maka umat yang disayangi Allah itu pasti akan setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu kalau punya anak tidak mau nurut, tidak mau taat, saya yakin kita semua tidak suka dan kecewa. Demikian juga dengan Allah, saudara. Saya dan saudara sebagai umat yang disayangi, tetapi hidup kita itu penuh dengan pemberontakan dan bukan ketaatan, maka Allah pun itu akan sangat kecewa dengan kita. Sama seperti seorang anak yang tahu disayangi oleh orang tuanya, maka dia akan hidup berhati-hati dan tidak sembrono, tahu menempatkan diri sebagai orang yang dikasihi. Maka demikian juga saya dan saudara. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, maka kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu dengan hidup sembarangan, dengan hidup sembrono. Tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kita akan hidup berhati-hati, kita akan hidup takut Tuhan, kita akan hidup setia, dan kita akan hidup taat kepadanya, karena kita tahu kita adalah orang yang disayangi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, kalau kami mengaku sebagai umat yang disayangi Allah, dicintai Allah, bahkan diselamatkan karena anugerah, maka kami akan setia dan taat kepadamu. Sebaliknya, kalau hidup kami terus memberontak, melawan Allah, melawan ajaran-Mu, melawan firman-Mu, maka itu menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana bersyukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami seperti seorang anak yang tahu disayangi oleh orang tua, hidup berhati-hati dan tidak sembrono. Maka kami pun juga akan hidup sebagai orang yang tahu bahwa kami dicintai Allah, hidup dengan taat dan setia kepadamu, hidup tidak dalam pemberontakan tetapi di dalam ketaatan. Berkati kami semua Bapa. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang kami kasih, orang tua kami, Bapak Bastar Subagio. Tuhan terus berikan kekuatan kepadanya di dalam iman sebagai orang yang dikasihi Allah. Ibu Leli Susanti juga di dalam kesederhanaannya, Tuhan tolong biar imannya yang hidup yang menguatkannya. Bobo Naomi yang sedemikian panjang usia yang Tuhan berikan, biarlah kasihnya kepada Engkau menjadi teladan bagi anak-anak, cucu, menantu, dan cicitnya. Demikian juga Bobo Tong Siu Yin Tuhan, jika Tuhan masih berikan ingatan, bahkan pendengaran yang baik, biarlah ingatan itu untuk mengingat firman Tuhan, untuk hidupnya makin mencintai Engkau. Bapak Chandra Joko Juan bersama dengan Ai Iing, Tuhan, di dalam segala kelemahan, kiranya Engkau yang menguatkan Bapa. Biarlah pengharapan di dalam Yesus Kristus itu yang membuatnya terus takut akan Tuhan. Bobotong Fongsian yang ada di Bondowoso, Tuhan tolong, sekalipun harus ikut online, tetapi kami adalah kesatuan tubuh Kristus. Ibu Komangsari, dalam iman yang sederhana, Tuhan Kau berikan kekuatan bahwa Yesus tidak pernah berubah dan kasih-Nya begitu besar kepadanya. Pakai
Pak Katmin untuk selalu menguatkan di dalam iman. Ibu Pris, Tuhan kau berkati, supaya hatinya terus terpaut kepada Engkau. Cintanya dan imannya menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga. Ibu Lim Haipo juga dalam proses terapi, Tuhan tolong, supaya juga Tuhan berikan kekuatan, sehingga imannya pun juga makin terus mencintai Tuhan. Ibu Sarce Toban, Tuhan ingatkan akan perjanjian dan kesetiaan dan kasih-Mu yang besar kepadanya. Ibu Sherly Susana, Aisyu Ing, dalam masa-masa pemulihan dan terapi, Tuhan kiranya Engkau yang menyertai. Biarlah diberikan hati yang semangat, hati yang mau pulih, hati yang terus mencintai Tuhan dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Ai Jun Ai, demikian juga kami bawa dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya dilewati bersama pengharapan di dalam Yesus, bersyukur dengan anak-anak yang mencintai dan mengasihinya, dan biarlah Ai Jun Ai pun juga makin sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.